Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Kakang dan Teteh Asesman dan semuanya yang ada pada hari ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana kasus-kasus yang ada pada 5 tahun yang lalu, yaitu pada saat Indonesia dilanda oleh kebakaran hutan. Dan pada saat itu ketika bangsa Indonesia terkena dampak kebakaran hutan, banyak sekali negara-negara yang merasa dirugikan oleh karena hal itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, negara-negara di dunia ini merasa bahwa banyak tindakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, karena kebakaran hutan ini dapat dirasakan oleh banyak negara-negara di seluruh dunia yang mengakibatkan asap dari kebakaran hutan ini sendiri itu menyebar ke seluruh dunia, hampir ke seluruh dunia memang, tetapi berdampak oleh seluruh dunia dikarenakan Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Dan banyak sekali negara-negara di dunia yang ingin membantu Indonesia untuk menyiramin tanaman-tanaman yang sudah terbakar saat itu ya. Karena pada saat itu kebakaran di hutan itu sangat menyebar luas gitu kan. Itu karena banyak sekali titik-titik tumpu merah di mana itu adalah titik di mana kebakaran hutan itu terjadi. Nah, lalu menurut laporan pengetahuan lanskap berkelanjutan ini yang saya dapatkan juga, saya catat ya. Sebelumnya dimuat pada laporan triwulan perkembangan perekonomian Indonesia atau IEQ ya, atau IEQ. Nah, dalam Bank Dunia ini pada Jakarta Desember 2015 yang lalu. Nah, laporan ini disusun oleh Ann-Janet Glauber, Sarah Meyer, terus ada juga Magda Adriani, dan juga ada Iwan Gunawan. Turut memberi kontribusi adalah Eliza Mileva. Nah, dari aspek ini kita dapat memastikan bahwa Indonesia itu sebenarnya adalah bangsa di dunia di mana bangsa ini tuh salah satu jantung dunia gitu, karena Indonesia itu sangat kaya akan alamnya. Nah, teman-teman semua, dari sini saya akan menjelaskan juga tentang kerugian dari kebakaran hutan ini pada tahun 2015 silam. Nah, yang pertama, kebakaran kronis yang dibuat manusia menyebabkan bencana ekonomi dan lingkungan hidup. Lalu menurut pemerintah, 2,8 juta hektar lahan dan hutan telah terbakar antara bulan Juni dan Oktober 2015. Setara dengan ukuran 4,5 kali lipat Pulau Bali. 4 kali lipat. Bahkan lebih ya, justru karena di sini di artikel itu disebutkan bahwa 4,5 kali lipat ya. Berarti 4,5 kali lipat ini sangat luar biasa luasnya ya teman-teman ya. Karena bagaimanapun juga hutan yang ada di Indonesia ini adalah hutan yang sangat dipuji-puji oleh negara-negara di dunia ya. Karena yang pertama, Indonesia itu kaya akan alamnya itu bisa jadi tanaman, hewan-hewan ya. Karena salah satu hewan-hewannya yang ada di Indonesia itu adalah hewan yang dilindungi, hewan yang langka mungkin ya. Banyak sekali gitu kan hewan yang langka di Indonesia gitu. Nah, saya menjelaskan di hari ini
pada saat itu kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 di Indonesia itu diakibatkan oleh ulah manusia tersebut gitu kan. Jadi sebenarnya di Indonesia ini tuh orang-orang kita tuh sebenarnya perlu didikan yang lebih keras lagi gitu ya, karena emang bener-bener kita tuh membutuhkan orang-orang yang siap untuk maju, bener-bener membutuhkan orang yang siap untuk berpikir ke depan yang lebih baik lagi gitu. Dan di sini itu lebih dari 100.000 kebakaran dilakukan untuk mempersiapkan lahan pertanian dan untuk memperoleh tanah secara murah. Makanya mungkin orang mikirnya kayak, wah ini kita punya kesempatan nih, kita bakar aja hutannya gitu, setengah gitu kan, setengah hektar mungkin. Mungkin dari setengah hektar merembet. Nah setelah merembet mungkin mereka bakal ambil tanah itu sebagai tanah milik mereka gitu kan. Semestinya tidak seperti itu, karena itu ilegal ya. Itu tidak boleh gitu kan, karena segi lainnya yaitu banyak hewan-hewan yang mati karena kebakaran hutan ini teman-teman. Dan dari kebakaran hutan ini sendiri seharusnya gitu kan, seharusnya orang-orang yang seperti ini tuh seharusnya ditangkap dan nggak boleh dilepas sama sekali gitu kan. Karena sudah yang pertama merugikan Indonesia sendiri, yang kedua hanya dapat menguntungkan diri sendiri, dan emang kalau yang ketiga kalau misalkan mereka mendapatkan uang gitu kan, uang karena mungkin mereka kan alasannya karena alasan materi gitu ya. Nah terus emang kalau misalkan mereka alasan karena uang, itu kan masuk ke kantong mereka sendiri ya teman-teman, dan seharusnya itu tidak diperbolehkan gitu. Nah maka dari itu hal yang ingin saya sampaikan lagi yaitu pada saat itu banyak juga, salah satunya ya yang saya bilang tadi, yaitu banyak negara yang protes gitu karena emang deket sama Indonesia gitu kan. Yang pertama ada Malaysia, yang kedua ada Cina, yang ketiga ada Australia ya. Nah Australia ini juga salah satu negara yang mempunyai hutan terluas di dunia juga, karena kedua negara ini yaitu Indonesia dan Australia itu adalah jantung dunia juga, karena memiliki banyak sekali tanaman dan pepohonan yang ada di dunia ya. Salah satunya ya Indonesia yang paling banyak juga gitu kan, termasuk juga Cina dan Australia gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya nih yang selanjutnya produksi minyak kelapa sawit bernilai miliaran gitu kan. Itu yang disebutkan dari artikel yang ada saya baca pada saat sebelum saya melakukan video ini. Kelapa sawit mungkin ada ya di hutan Indonesia, mungkin ikut terbakar juga gitu kan. Nah ketika ikut terbakar, kerugian yang ada ini pasti kan berdampak kepada si pemilik kelapa sawit ini gitu. Nah ketika kelapa sawit ini terbakar juga oleh karena hutan-hutan di Indonesia ini terbakar gitu kan oleh ulah manusia sendiri, itu berdampak sangat buruk gitu kan. Yang diuntungkan siapa? Nggak ada sama sekali, karena kelapa sawit juga itu dibutuhkan sama seluruh dunia, bahkan Indonesia pun membutuhkan kelapa sawit maksud saya. Nah kenapa membutuhkan kelapa sawit? Karena kelapa sawit itu adalah salah satu tambang minyak gitu kan. Nah minyak ini kan dibutuhkan oleh seluruh dunia ya teman-teman. Nah maka dari itu mungkin ya Indonesia sangat membutuhkan kelapa sawit untuk mengekspor gitu kan, ekspor impor, pokoknya itu sangat dibutuhkan sekali gitu kan ya. Jika setiap hektar lahan yang terbakar pada tahun 2015 itu diubah menjadi perkebunan kelapa sawit, nilainya akan mencapai sekitar 8 miliar dolar. 8 miliar dolar apa? Amerika Serikat ya. 8 miliar US dollar teman-teman. Itu gak main-main, itu ruginya itu besar banget, benar-benar besar banget. Ya siapa sih yang gak mau punya pada saat sebelum saya melakukan video ini. Kelapa sawit mungkin ada ya di hutan Indonesia,
mungkin ikut terbakar juga gitu kan. Nah, ketika ikut terbakar, kerugian yang ada ini pasti kan berdampak kepada si pemilik kelapa sawit ini gitu. Nah, ketika kelapa sawit ini terbakar juga oleh karena hutan-hutan di Indonesia ini terbakar gitu kan oleh ulah manusia sendiri, itu berdampak sangat buruk gitu kan. Yang diuntungkan siapa? Nggak ada sama sekali, karena kelapa sawit juga itu dibutuhkan sama seluruh dunia, bahkan Indonesia pun membutuhkan kelapa sawit maksud saya. Nah, kenapa membutuhkan kelapa sawit? Karena kelapa sawit itu adalah salah satu tambang minyak gitu kan. Nah, minyak ini kan dibutuhkan oleh seluruh dunia ya teman-teman. Nah, maka dari itu mungkin ya Indonesia sangat membutuhkan kelapa sawit untuk mengekspor gitu kan, ekspor impor, pokoknya itu sangat dibutuhkan sekali gitu kan. Ya, jika setiap hektar lahan yang terbakar pada tahun 2015 itu diubah menjadi perkebunan kelapa sawit, nilainya akan mencapai sekitar 8 miliar dolar. 8 miliar dolar apa? Amerika Serikat. 8 miliar US dollar teman-teman. Itu nggak main-main, itu ruginya itu besar banget, benar-benar besar banget. Ya, siapa sih yang nggak mau punya uang segitu banyaknya gitu kan. Kalau misalkan kita punya uang gitu 8 miliar, terus rumah kita kebakaran, amit-amit ya rumah kita kebakaran, uang kita ada di brankas kebakar juga, miris kita, pasti miris, itu bener itu. Nah, maka dari itu ini salah satu dampak yang paling buruk gitu kan. Nah, dari segi aspek kehidupan yang ada di hutan Indonesia ini, Indonesia itu sangat kaya dengan makhluk hidupnya ya, mulai dari burung, monyetnya, pokoknya hewan-hewan yang melata, hewan-hewan yang merayap, banyak deh pokoknya. Indonesia tuh benar-benar super kaya raya lah pokoknya untuk alamnya. Nah, demi menguntungkan bangsa Indonesia, demi untuk menghidupkan kembali hutan-hutan yang ada di Indonesia, dan untuk tidak merugikan bangsa Indonesia itu sendiri serta negara-negara di seluruh dunia, maka pemerintah yang pada saat itu memimpin bergerak untuk menanam pohon kembali dengan cara menggerakkan mungkin sekitar ribuan orang ya ke sana. Sekitar ribuan orang ya, saya baca ribuan orang untuk menanamkan pohon gitu kan di seluruh Indonesia, pokoknya menanam pohon agar tanaman yang tumbuh menjadi pohon itu bakal menjadi kekayaan Indonesia juga, salah satunya seperti itu. Maksud dari pemerintah adalah sangat baik gitu kan, untuk menguntungkan kembali bangsa Indonesia kita gitu. Nah, baik, sekian dari saya untuk mempresentasikan tentang kebakaran hutan yang ada di Indonesia. Mari kita jaga kesehatan untuk saat ini karena virus sedang menyebar, dan semuanya mohon maaf untuk apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara semuanya, teman-teman semuanya. Inilah yang saya sampaikan, sudah sampaikan tentang kebakaran hutan.